Di video kali ini aku akan bahas langkah-langkah dan tutorial gimana caranya mulai podcast buat pemula. Ini bakal jadi panduan yang lengkap banget loh. Dari ngebahas peralatan, software, dan hal yang perlu kamu tahu adalah tentu platform yang bisa kamu gunakan untuk host podcastmu. Jadi langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya, yang ada di bawah, dan ikuti langkah-langkah yang bakal kujelasin guys, serta web apa aja yang bisa kamu gunakan buat platform podcastmu. Jadi yang nomor satu itu adalah tahap praproduksi ya. Bagian dari proses produksi ini tuh adalah bagian yang mana kamu buat naskah di videomu. Banyak banget platform yang bisa kamu pakai sebenarnya. Tapi yang kurekomendasiin adalah ClickUp ya teman-teman, atau Notion. Dua-duanya bagus banget buat bikin naskah loh, dan buat ngatur konten, kalender buat podcastmu. Dan juga platform ini tuh gratis, dan aku kasih link di deskripsi di bawah buat kalian guys. Dan kalian lihat dan cek ya. Aku saranin banget buat pakai dua platform ini, soalnya mereka tuh bisa bikin sistem yang mana kamu bisa tracking dan jadwalin podcastmu ya guys. Dan bagus juga buat nandain per episodenya, karena kalau enggak itu bisa bikin kamu bingung dan off the topic ya. Dan kalian bisa pakai salah satu aja buat mudahin arah pembicaraan podcastmu nantinya, mulai dari awal, tengah, sampai selesai. Tapi ini cuma opsional ya teman-teman, soalnya kalian tuh bisa mulai podcastmu sebenarnya tanpa naskah, dan gak harus perfect banget, dan juga tergantung sama style yang kamu pengen. Kamu pasti gak perlu naskah kata per kata kan. Tapi kalau kamu pengen ada batas waktu buat podcastmu, dan kamu pengen podcastmu itu terstruktur, maka kamu bakal dapetin banyak keuntungan kalau kamu punya content counter di ClickUp dan Notion. Aku juga punya beberapa tutorial di sini, tentunya di Startup Wise, yang bisa ngajarin kamu cara pakai ClickUp atau Notion ya. Jadi contohnya ada di sini guys. Ini adalah content counter buat podcast di ClickUp, dan cara kerjanya juga sama kayak di Notion ya. Kamu cuma perlu bikin tampilan papan atau list, dan kamu bisa kasih nama di setiap episode podcastmu. Jadi misalnya nih, kita punya banyak episode ya teman-teman. Jadi ini episode 1, 2, episode 3, dan misalnya kita sudah publish episode 1, dan episode 2 sekarang itu masih diproses ya setelah produksi. Episode 3 masih dalam proses produksi juga nih, misalnya ya kita tulis di sini, dan sekarang step statusnya tuh bisa disesuaikan sama yang kamu mau teman-teman. Dan aku juga punya tutorialnya di channel ini yang bisa ngajarin kamu cara bikin konten kalender dan buat list yang beda-beda sama status juga. Dan pastiin kalian cek ya link yang ada di deskripsi. Lewat ClickUp dan Notion, ini adalah beberapa platform yang bagus yang sebenarnya bisa kalian pakai teman-teman buat ngatur seluruh proses-proses dan semua episode podcastmu. Sekarang menuju ke bagian kedua dari prosesnya ya guys, yaitu production side, dimana perpindahanmu dari buat naskah ke bagian perekaman video. Yang mana pertama-tama platform yang pengen ku kasih tahu adalah kalian bisa pakai Riverside FM. Dan ini adalah platform yang bagus banget kalau misal kamu pengen rekam interview dan episode podcast. Dan aku bakal kasih tahu sedikit ya tentang Riverside ini. Kamu bisa buat studio baru di sini, dan kamu bisa kasih nama studiomu, dan juga kamu bisa ubah tipe rekamannya cuman pakai audio atau pakai audio dan video guys. Jadi kamu bisa simpulkan kalau Riverside FM itu tuh kayak Zoom, tapi kualitasnya jadi lebih tinggi guys. Soalnya bukan cuman satu file video dan ya file audio yang kamu dapat setelah panggilan dari Riverside. Soalnya bukan cuman satu file dan file audio yang bisa kamu dapetin di sini ya guys. Setelah kalian pakai Riverside FM, kalian tuh juga bisa ekspor dua file yang berbeda juga loh. Jadi yang satu file tuh dari kamu, dan yang satunya lagi itu dari orang yang kamu interview. Dan kalau aku masuk ke studio recording, maka kamu bisa lihat ya kalau ini tuh ada satu rekaman full dari dua orang ya. Dan juga kamu bisa lihat setiap tracknya di sini teman-teman, dan lanjutin buat download video mentahannya atau audio mentahannya buat Charlie. Dan juga aku bisa download video dan audio mentahannya di sini ya. Jadi bisa satu-satu gitu. Nah ini buat orang yang di interview Charlie ya. Dan kerennya tuh Riverside FM, mereka tuh mengizinkan kamu buat record panggilan dengan kualitas 4K. Jadi aku ninggalin link di deskripsi teman-teman buat kalian lihat dan cek. Sekarang ada hal penting yang pengen ku sampaikan ya. Apakah kualitas itu nggak terlalu penting? Kamu bisa mulai pakai apa yang kamu punya sebenarnya. Misalnya nih, kalau kamu nggak punya mic, kamu bisa pakai voice memo yang ada di iPhone kalau kalian pakai iPhone, atau kamu bisa pakai aplikasi apa aja yang bisa rekam. Dan kalau kamu pengen rekaman video, kamu bisa pakai HP orang. Dan kalau kamu nggak punya kamera, nah kamu bisa minta mereka kirimin videonya ke kamu teman-teman habis kamu selesai rekam. Dan kamu misalnya nggak punya budget dan pengen nyari mic dengan kualitas tinggi, maka aku saranin kalian pakai Shure SM7B ya. Ini adalah mikrofon dynamic yang biasanya banyak dipakai orang sekarang teman-teman, dengan kualitas tinggi, yang mana ini bakal bikin buat podcast kamu. Dan kalau kamu nggak asing sama Joe Rogan yang sekarang adalah podcaster terbesar teman-teman, dia tuh juga pakai mic ini loh sekarang. Dan kalau misal kamu pengen punya mikrofon yang pengen kamu pakai, tentu kamu bisa pakai platform kayak GarageBand ya kalau kamu pakai Mac, atau kamu bisa pakai Audacity kalau misal pakai di PC. Kedua aplikasi ini tuh gratis ya buat dipakai, dan mereka simple banget buat kalian ngerekam, dan kamu juga bisa edit audionya di sana. Sekarang ke langkah yang ketiga teman-teman, yaitu
yaitu pasca produksi. Nah, setelah kalian tuh nulis naskah dan nandain videomu dan kalian juga udah rekaman, kamu sekarang bisa kirim audio dan videomu ke bagian pasca produksi, yaitu ke software editing. Di sini kamu bisa lakuin hal kayak equalize audiomu, noise reduction sebanyak yang kamu butuhkan, dan potong-potong apapun yang kamu pengen buang di podcastmu. Kamu juga bisa nambahin no copyright musik juga loh guys di intro dan outro pakai platform kayak Motion Array dan Epidemic Sound. Aku kasih link di deskripsi di bawah ya teman-teman buat kalian cek semua platform ini. Aku punya videonya di channel ini yang juga bisa ngajarin kamu cara dapetin musik gratis tanpa hak cipta pakai platform Motion Array dan Epidemic Sound, dan juga tutorial cara edit di platform kayak Final Cut Pro. Dan sekarang langkah terakhir di proses ini adalah publish episodemu. Selanjutnya ya buat tutorial ini aku bakal nunjukin ke kamu gimana caranya pakai Anchor, yaitu platform ini tuh gratis banget ya buat dipakai. Kamu bisa pakai ini buat distribusiin podcastmu teman-teman ke semua platform kayak Spotify Podcast, Apple Podcast, dan banyak platform streaming lainnya. Hal pertama yang kamu harus lakuin adalah sign up dulu ya pakai Anchor. Habis itu kamu buat akun dan dari situ kamu bisa buat podcastmu. Dan kamu bisa nambahin beberapa hal kayak deskripsi atau logo, dan tip pro yang aku rekomendasiin buat itu adalah kamu bisa lihat platform kayak Upwork dan Fiverr, dan kamu bisa gunain platform ini dimana bisa cari kontraktor independen ya nantinya buat bisa bantu kamu untuk bikin logo dengan harga yang bagus. Contohnya nih, kalau aku cari desainer logo di sini aku bisa langsung aja ngefilter banyak freelancer berbeda teman-teman dari kisaran hargaku. Misalnya aku mau cari orang di bawah $10 ya, dan aku juga mau cari orang yang punya tingkat berhasil 90% ke atas. Dan Upwork juga ada fitur-fitur yang keren loh dimana kamu bisa beli per project. Jadi pada dasarnya kamu bisa minta orang buat bikinin logo buat podcastmu dengan harga tetap. Terus mereka bisa lakuin pengiriman dalam 4 hari teman-teman, pengiriman 1 hari, dan kamu bisa cari juga orang yang tergantung secepat apa yang kamu butuh logonya dan harga per proyekmu juga. Dan kalau kamu pakai Fiverr itu tuh hampir mirip ya. Jadi aku bisa cari desainer logo di sini dan aku bisa nemuin banyak banget orang dan mereka punya bagian yang beda-beda. Kayak ini itu freelancer yang paling banyak pelanggannya ya. Jadi ya kalian bisa lihat di sini ya. Mereka biasanya tuh nawarin beberapa layanan yang bagus banget sih di harga yang cukup layak. Jadi kamu punya banyak tingkatan harga dari $15 sampai $250 buat bikin logo yang bagus loh. Atau kamu bisa buat logomu sendiri pakai platform gratis kayak Canva. Dan di Canva ada banyak banget template yang bisa kamu gunakan teman-teman. Pilih create a design yang ada di sini ya guys, dan aku akan cari logo di mana aku bisa lanjutin pilih logo. Nah di sini ada banyak banget template yang dimana kamu bisa sesuaiin kemauanmu, dan ya aku bisa lanjutin dengan pilih yang aku pengen ya. Misalnya yang ini nih, aku bisa juga ubah-ubah template-nya ya guys. Jadi kalau aku pengen ubah ini jadi The Startup Wise Podcast ya kan, dan kalian bisa lihat aku bisa ngelakuin ini semua, dan aku tinggal hapus teks yang ini ya teman-teman. Dan aku bisa balik buat nambahin beberapa elemen. Misalnya aku pengen nambahin gambar dolar ya guys, aku bisa cari tanda dolar di sini. Dan misalnya aku pengen yang ini, aku bisa pakai elemen ini buat logoku teman-teman, dan langsung aja gerak-gerakin di layar ya guys, dan hilangin elemen ini. Jadi kamu bisa jadi super kreatif pakai Canva ini loh guys. Tapi ya aku rekomendasiin kalian buat mempekerjakan orang sih, kayak misalkan di Upwork atau Fiverr. Dengan ini kamu bisa dapat orang yang profesional dan itu akan menghemat banyak waktu. Setelah kamu buat podcastmu teman-teman, kamu bisa lanjut ke atas. Kalian klik aja nih sudut kanan dan pilih new episode di sini ya guys. Dan dari sini kamu bisa upload cepat atau rekaman, dan bahkan edit serta tingkatin audio kamu lewat platform Anchor ya teman-teman. Jadi kalau aku ngeklik, kamu tuh bakal lihat ya kalau kamu punya banyak hal yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa rekam audio langsung dari browsermu juga ya guys. Kamu bisa upload beberapa audio dari komputermu. Kamu bisa nambahin lagu juga dari Spotify. Kamu bisa nambahin beberapa pesan suara juga, dan kamu juga bisa nambahin transisi sama musik gratis dan efek suara. Dan ya ini aku akan nunjukin ya teman-teman. Aku download file MP3 dari Riverside ya, dan kalian bisa lihat nih. Aku langsung aja upload ke sini, dan ya buat contohnya aku akan tunjukin ke kalian sambil nunggu prosesnya selesai. Kamu juga bisa bikin akun pakai Apple Podcast loh guys. Dan sambil nunggu prosesnya selesai, kamu juga bisa bikin akun pakai Apple Podcast di sini buat konten kreator Spotify dan juga podcaster yang pakai Apple Podcast. Buat Apple Podcast, kalau aku masuk ke channel yang udah aku buat, kamu punya banyak banget pilihan buat bikin banner dan juga icon. Dan kamu bisa ganti namanya ya guys, deskripsi, dan ya kalau udah kalian bisa buka show-nya, kamu bisa edit detail show kamu dan namanya di sini, deskripsi dan lain-lain lah. Dan bagian yang paling penting di sini adalah tentu ada RSS feed, dan itu juga sama pentingnya di Spotify guys. Nah kalau di podcaster, habis kamu tuh buat akun, kamu harus ke bagian pojok kiri yang ada di sini ya. Terus kamu bakal langsung nge-add ini nih, atau kalian klaim aja podcast kalian di sini, dan ya kalian bisa tempelin link RSS di sini. Dan sekarang untuk podcaster, kamu bisa coba ke bagian pojok atas kiri ini ya. Terus kamu bakal langsung aja buat nge-add atau ngeklaim podcastmu dan isi aja pakai link RSS feedmu. Oh ya, podcast RSS feed tuh isinya informasi
informasi-informasi tentang showmu ya, dan juga episode. Terus kalau di feed ini tuh dari profil di Anchor kamu ya. Terus kalau misalkan kalian tempel link Spotify kalian buat podcaster dan akun Apple Podcast, itu bakal diterusin dan diupload secara otomatis teman-teman untuk semua episodenya ke platform tersebut. Nah, kamu bisa lihat di sini kalau misalkan prosesnya udah selesai di Anchor, aku bisa lanjut ini dan ya aku klik save episode, dan di sini aku bisa ngasih judul di episodenya dan deskripsinya. Jadi aku kenal banyak banget podcaster guys yang suka ngasih beberapa link affiliate dan juga channel yang dimana mereka tautin juga. Jadi misalnya nih, kalau kamu interview orang di podcastmu teman-teman, kamu mungkin mau ngasih link media sosialnya di dalam deskripsi ini ya, dan kamu bisa langsung aja masukin tanggal rilisnya guys. Kamu bisa jadwalin kapan aja di sini. Misalnya nih, kamu mau jadwalin jam 3 sore ya kan, kamu bisa langsung aja klik confirm, dan di sini kamu juga bisa kasih post ya atau polling ya kan, yang cuma ada di Spotify dan juga Q&A. Dan aku juga bisa kustomisasi episodenya juga dari nomor seasonnya, bahkan tipe episode dari nomor episodenya juga, dan konten yang aku mau. Oh ya, kamu juga bisa upload buat episode barunya juga di sini ya kan. Kamu bisa langsung aja lanjutin dan kasih jadwalnya. Tapi buat aku sih ini dihapus aja ya, soalnya aku nggak bakal pakai itu. Tapi dari sini kamu mau dapetin RSS feedmu kan? Nah kalau iya, kalian bisa langsung ke setting dan kemudian ke podcast ability di sini, dan ya kamu bisa lihat di sini guys, RSS feedmu di sini bisa kalian salin, dan dari sini aku akan masuk ke akun Apple Podcastku ya, ke edit, dan di sini aku bisa tampilin langsung dan tinggal save aja. Oh ya, hal yang sama juga buat akun Spotify kamu bisa langsung tampilin link RSS feedmu juga di sini. Dengan begitu podcastmu bakal otomatis ke-upload di Spotify teman-teman. Jadi nggak perlu upload apapun ke Spotify ya atau Apple Podcast. Kamu cuma perlu upload satu episode ke Anchor aja, dan semuanya bakal dilakuin buat kamu. Kalau aku scroll ke bawah, kamu bisa lihat ya, ada banyak banget perbedaan platform lain yang bisa kalian pakai buat nge-publish. Misalnya nih, untuk Apple Podcast ya kan, Google Podcast, Overcast, Amazon Music, iHeartRadio, Castbox, dan banyak lagi. Platform ini tuh bagus semua ya, karena bisa kamu pakai buat publish podcastmu, dan ini gratis. Jadi dari sini habis aku tautin RSS feedku ke Apple Podcastku dan Spotify Podcastku teman-teman. Dan ya kalau misalkan kamu punya akun, pakai aja Google Podcast atau platform lain ya, itu nggak apa-apa sih. Kalian bisa lanjutin dan tempel RSS feed kalian ke sana juga, dan itu bakal ke-upload secara otomatis teman-teman. Jadi tiap kali aku mau upload episode baru, aku cuma perlu ke Anchor aja, buka akunku, terus klik nih episode di sini, dan dari sini aku bisa upload file audionya loh, save perubahan dan edit judul dan deskripsinya juga. Terus lanjut dan aku publish. Satu hal terakhir yang mau aku ingetin ke kalian semua adalah bahwa kalian tuh cuma perlu mulai aja ya teman-teman ya, dan jangan takut jadi nggak perfect untuk di awal, karena ya semua orang kan emang dari awal nggak bakal perfect kan, dan ini berlaku juga buat apapun yang kamu lakuin. Dan kalian semua jangan sampai ngestak ya, dan mulai dari dasar aja ya kan, dan tingkatin aja skillnya di sepanjang perjalanan kalian. Kalau kamu suka sama videonya dan dapetin value dari sini dan manfaat, kasih tahu aku di komen, dan pastikan buat like dan subscribe ya teman-teman buat tutorial lainnya kayak gini. Tujuanku di channel ini adalah tentu buat ngebantu para pengusaha baru dan konten kreator yang bingung mau mulai dari mana. Share video ini kapan aja ke teman-teman kalian, kalau misalkan kalian udah nyiapin podcast kalian sendiri. Oh ya, kayaknya itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.